Alhamdulillah nahmadullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, kita belajar surat Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya apa? Besi. Nah, dan penamaan surat di dalam Al-Quran itu ada dua metode. Satu dengan kata-kata yang mengawalinya. Nah, seperti Yasin, Toha, Alif, Lam, Mim. Itu maka Al-Quran kadang diberi nama dengan huruf-huruf al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf potongan yang mengawalinya. Kedua, Al-Quran diberi nama suratnya dengan tema pokok. Tema pokok ada dua, kata-kata yang sering diulang seperti An-Nas gitu ya, At-Tur, As-Saffat di awal-awal, atau sebuah tema yang memang menjadi inti dalam surat itu seperti Al-Baqarah, Al-Hadid ini ya. Nanti itu cara penamaan apa? Surat ya, yang surat ini penamaannya yang bersifat, ada yang tauqifi diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu surat bisa jadi punya lebih nama daripada satu. Nah, jadi jangan nggak usah heran kalau ini surat kok namanya macam-macam, ya memang begitu. Ya memang kadang satu surat punya nama yang banyak. Seperti Al-Fatihah itu namanya puluhan, Pak. Surat Al-Fatihah itu namanya banyak gitu. Baik, kemudian ini surat masuk kategori surat apa? Madaniyah. Madaniyah itu artinya apa? Turun setelah hijrah, bukan turun di Madinah. Itu kan pelajaran SD. Main gampang. Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, bukan. Jadi sebenarnya Makkiyah itu turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah turun setelah hijrah. Bisa jadi setelah hijrah tapi turunnya perjalanan ke Mekah, bisa jadi. Jadi sebenarnya pembagian Makkiyah Madaniyah itu kaitannya dengan kandungannya. Kalau Makkiyah lebih banyak bicara keimanan, bicara akhirat, ya syariatnya masih sederhana, baru sholat. Ya, sementara kalau Madaniyah itu udah bicara tentang solusi-solusi kehidupan, bicara tentang syariat-syariat gitu. Maka lebih banyak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang Makkiyah lebih pakai ya ayyuhan nas gitu ya, bicara surga, neraka, kehidupan setelah mati gitu. Baik. Ini masuk kategorinya surat apa? Madaniyah. Baik. Kita awali ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah diajarkan sama Ustadz Aldi. Jangan panjang-panjang ya. Yang namanya mad tabi'i itu cukup satu alif atau dua ketukan. Jadi kayak di ayun. Jadi rumusnya yang pertama kemarin mungkin sudah diajarkan namanya ayu ayun. Apa? Ayu ayun. Ayu itu a ya wawu. Alif ya wawu. Setiap ada fathah ya jatuh sebelum alif. Dhammah jatuh sebelum ya. Wawu. Kasrah jatuh sebelum ya. Maka diayun saja. Ya, jangan panjang-panjang. Contoh, Bismillahi ya, Ar-Rahmani gitu. Jadi A'udzu, tidak A'udzu billahi minasy syaiton PTPA. Ya, dengan wis naik, cukup diayun saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Coba ulangi. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, basmalah. Itu, okay. Ya. Terus yang kedua, yang paling banyak, kenapa ini perlu ditekankan? Karena mad tabi'i itu paling banyak di Quran, gitu ya, paling banyak itu. Hampir di semua surat pasti ada, beda dengan mad-mad yang lain. Maka ini yang harus difokuskan. Ya, seperti di surat Al-Fatihah kan jelas itu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim gitu. Maliki Yaumiddin. Jadi cukup di ayunnya. Yang kedua, yang paling banyak hukumnya di dalam bacaan Quran adalah apa? Apa? Gunnahnya itu. Ya, apa? Gunnah ya, pada tasydid, mim ditasydid atau nun ditasydid. Dan itu satu alif atau dua ketukan. Ya, seringkali kadang-kadang keburu-buru tasydid itu tidak ditanwin. Ya, ini manna tahan. Yang pertama apa tadi? Ayu ayun, ayu ayun. Jadi kalau menangi ada alif, ada wawu disukun, ada ya disukun, di ayun. Kemudian yang kedua apa? Manna tahan. Manna gue mim karo nun. Mim karo nun ditahan. Inna thumma gitu. Jangan inna a'toina. Jadi ditahan. Inna thumma gitu. Jadi apa? Jenengannya mau mana tahan. Ayu ayun mana tahan. Itu aja dulu ya. Gampang Bob. Jadi kalau ada tasdid, mim ditasdid atau nun ditasdid, ditahan. Jangan langsung. Kurang lebih satu alif atau dua ketukan. Gitu ya. Nanti kita lihat ada banyak nanti dalam ayat-ayat yang seperti itu ya. Baik, kita masuk ke ayat pertama ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayo. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nanti kalau sudah terbiasa begitu Pak, itu akan tertata. Ya kan? Jadi memang seperti kayak dipotong-potong nggak apa-apa awal-awal. Gitu ya. Sabbaha lillahi ma gitu kan? Fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sekali lagi nanti kalau sudah terbiasa insyaallah tidak akan kebablasan panjangnya ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Ayo. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa bi kulli syai'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Ya, itu kan ada summa gitu ya. Itu berarti apa? Manatahan ya. Summa stawa 'alal 'arsy. Lihat itu. Summa stawa 'alal 'arsy. Jadi kayak diayun-ayun saja, jadi tidak kepanjangan.
Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Ya, itu as-sama itu ada hamzah jatuh setelah mad. Ya, pokoknya setiap ada hamzah jatuh setelah alif disukun atau yang sebelumnya fathah atau wawu disukun yang sebelumnya dhammah seperti su, ya. Su atau ya disukun sebelumnya kasrah. Si-a. Si-a. Nah, itu berarti apa? Mad wajib. Jadi harus panjang sampai ya, jadi wajib sampai 3 alif ya, sampai 6 harokat ya. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Yulijun laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ya, itu ada nun kan? Wa yulijun, tahan ya. Wa yulijun nahara fil lail. Ayo. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Ya, dah. Itu nanti walaupun lagunya begitu terus, tapi setidaknya menjaga mat tabi'inya baik, Pak. Karena salah satu yang merusak bacaan itu adalah lagu. Paham ya? Kalau tidak semua lagu maksudnya. Kadang-kadang ada orang yang lagunya wis gawan kawit gawan kawit musola terdekat. Gitu. Jadi nanti pengaruh itu. Ya kan? Jadi sing kudune ora panjang malah panjang, sing kudune pendek malah panjang itu. Yang paling banyak terjadi itu yang akhiran biasanya itu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya kan? Iya, melu qul ya ayyuhan nas kabeh apa melu ya apa qul ya ayyuhal kafirun gitu. Jadi kayak gitu. Makanya kalau pengen belajar baca yang baik nanti sama Ustadz Aldi, lagunya itu nggak usah yang macam-macam dulu. Paham nggak? Lagu yang menjaga supaya matnya itu terjaga. Kayak tadi, memang kayak ngeden-ngeden ya. Tapi kan jadi ya terjaga. Engko sih selesai kepenak. Memang kudunya awalnya ngeden disit. Itu enggak selesai apa? Kepenak. Kayak tadi kan begitu aja. Jadi kan udah mulai merasakan enaknya itu.
yulijul laila fin nahari, kan gitu. Wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Baik, sekarang kita lihat terjemahnya. Oke. Sabbaha, bertasbih. Ya. Kalau ada kata tasbih berarti kaitannya dengan mensucikan Allah dari hal-hal yang mustahil bagi Allah. Mensucikan Allah dari prasangka-prasangka buruk manusia. Ya. Ya, nanti saya tafsirkan, saya jelaskan tafsirnya ini, terjemah dulu. Li, ya, kepada Allahi Allah, ma, apa-apa, fi, yang ada di as-samawat, langit-langit. Kalau satu apa? As-sama. Kalau samawat, langit-langit. Wa dan al-ard, bumi. Wa dan huwa, dialah Allah al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Itu ya. La, ya, baginya, miliknya. La itu bagi atau milik, hu, nya, nyanya kemana? Allah. Mulku, kerajaan, as-samawat, langit-langit, wa, dan al-ard, bumi. Yuhyi, dia menghidupkan, wa, dan yumit, dia mematikan. Wa dan huwa, dialah ala, atas, kulli, setiap, syai'in, sesuatu, qadir, maha mampu. Begitu aja Pak, nanti sebulan 2 bulan selancar kan? Karena di Quran itu diulang-ulang toh kalimat-kalimatnya. Ya, makanya nanti harapan saya setelah ini dengan nerusin lah. Ya, diulang ketua takmirnya, apa diulang dari cabang, pokoknya ada lah. Ya, jadi sederhana tapi nanti mengena Pak. Belajar terjemah itu ya. Baik, lanjutannya, huwa, dialah al-awwalu, yang awal. Wa dan al-akhiru, apa? Yang akhir. Wa dan al-zahiru, yang nampak. Wa dan al-batinu, yang batin, yang tersembunyi, yang terbawah. Nanti saya sampaikan. Wa dan huwa, dialah Allah, bi, terhadap, kulli, setiap, syai'in, sesuatu, alim, maha mengetahui. Huwa, dialah Allah, alladzi, apa alladzi? Yang, bagus, pinter nih. Khalaqa, telah menciptakan, as-samawat, langit-langit, wa, dan al-arda, bumi, fi, dalam, sittati, 6 ayam, masa. Ayam itu tidak selamanya diartikan hari Pak. Yaum itu bisa diartikan waktu tertentu, masa. Makanya yang paling tepat ini bukan hari tapi masa. Berapa masanya? Bukan 24 jam. Beda, iya kan? Mau 24 jam kan setelah ada bumi rotasi, mungkin bumi berungana. Halo? Paham kan? Mau menciptakan langit bumi kok. Kan ada istilah jam, detik, menit, jam jadi hari, kan setelah ada bumi mengelilingi matahari dan bumi berotasi. Belum ada bumi rotasi ya urungan detik, jam, macam-macam. Gitu kan? Berarti ayam itu yang tepat apa? Masa. Summa apa? Istawa. Ya, istawa itu sebenarnya arti bahasanya, 1 ala, tinggi. 2 irtafa'a, itu naik. Ya, yang ketiga istaqarra, menetap. Kudu paham gak artinya? Jadi memang terjemahnya bersemayam, tapi sebenarnya arti istawa itu ala, tinggi, okay? Irtafa'a, naik, wastaqarra, apa? Menetap. Gitu. Terus ala, di atas al-arsh, arsh. Ya'lamu, apa? Dia mengetahui, ma, apa, yaliju,
yang masuk fi ke dalam al-ard bumi, wa dan ma apa yang yakhruju keluar min dari ha bumi itu, wa dan ma apa yanzilu turun, ya, yanzilu itu turun, kalau anzala menurunkan, yunzilu menurunkan, kalau nazala turun, yanzilu turun, beda turun dengan menurunkan, paham gak? Nek menurunkan berarti apa? Transitif ya, butuh objek. Kalau turun nggak butuh objek, hanya pelaku. Ya, jadi yanzilu itu apa? Turun min dari as-sama, langit. Wa dan ma apa ya'ruju, mi'raj, a'roja itu naik secara bertahap. Arti dasar aroja itu arus itu tangga. Ya, jadi aroj itu artinya apa? Tangga. Jadi ya'ruju itu yang naik bertahap. Fiha, di langit tersebut. Ya, berarti itu mengisyaratkan ada batasan langit-langit karena ada tahapan naik. Makanya pakai apa? Aroj, ya'ruju. Beda dengan irtafa'a. Irtafa itu langsung wes, munggah, paham gak? Nek aroj itu berarti set 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 set, itu namanya aroj. Ya, makanya itulah pentingnya tahu terjemah. Jadi orang asal semuanya diterjemah naik kabeh. Ya, tapi ada yang naiknya wes, ada yang naiknya ya, karena arus itu arti dasarnya tangga itu. Baik, terus wa dan dia, wa dan huwa dia, ma'a bersama, kum kalian, aina di mana, ma pun, aina ma berarti dimanapun, kuntum kalian berada. Ya. Wa dan Allahu, Allah. Perhatikan, kalau wa terus kok dhammah berarti dan artinya. Tapi kalau berwa kok kasroh, demi. Wallahi, demi. Nek wallahu dan Allah. Mulanya karena ngomong sing wis pinter bahasa Arab, bisa kok nyembunyikan sumpah. Demi Allah, wallah. Demi Allah, wallah. Tapi dalam artinya wallahu. Kudu wallahi. Jadi kan orang sumpah. Ya. Wallahi, wallah. Tapi maksudnya wallahu. Kok ingin sumpah? Yang sumpah ora. Nyongkur ngomong wallah tok. Demi Allah, demi apa, bukan demi Allah tapi dan Allah. Ini udah dimarahi lah. Wa dan Allahu Allah bi terhadap ma apa-apa ta'malun yang kalian kerjakan. Kalau tak berarti kalian, kalau ya mereka. Dah. Ya, jadi kalau tak berarti kata ganti kedua. Ya, kalau ya kata ganti ketiga. Ya, pokoknya dia muter-muter pakai kue lah. Mengkali kemutan selesai. Basir apa? Maha melihat. La milik hu-nya mulku, kerajaan as-samawat, langit-langit, wa al-ard, iya, wa ila kepada Allah, turja'u, nah, dikembalikan. Nah, ya, kalau kembali itu roja'a, yarji'u itu kembali, kalau turja'u dikembalikan. Ya beda kan? Ya, kalau yurja'un dia, kalau tu untuk muannas perempuan. Turja'u dikembalikan, al-umur perkara-perkara. Nah, yuliju apa? Kan tadi yaliju masuk, yuliju memasukkan. Nah, al-laila malam, fi di dalam, an-nahar siang. Maksudnya apa?
memasukkan malam dalam siang. Berarti ada pergantian yang namanya senja atau fajar. Ya, makanya fajar dengan senja itu fenomena alam yang masya Allah. Itu menjadi tanda-tanda bagi waktu. Nah, bagaimana sih pergantian dari apa? Malam menjadi pagi itu ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Nah, yang kemudian nanti muncul embun, suasananya tenang, masya Allah. Demikian juga senja, pergantian dari siang menuju malam bertahap dari merah, hilang awan merah. Dan itu ada 3 waktu sholat. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dan itu ujung tanduk setan, sendekala. Makanya setan banyak keluar di waktu maghrib. Betul itu hadisnya. Dan setan yang suka menggoda anak-anak kecil namanya Ummu Sibyan. Siapa? Ummu Sibyan. Mulane nek duwe anak wadon aja dijenengi Ummu Sibyan. Wis setan penggoda bocah cilik. Paham nggih? Yang keluar kalau waktu maghrib. Makanya kalau orang kuna dulu bilang sendekala aja pada metu bocah-bocah, itu betul. Bukan mitos. Itu sesuai dengan syariat. Ya kalau ke gawe kelong gue beda maning. Ya, tapi kalau setan memang keluar di waktu sendekala betul. Ya makanya anak kecil jangan keluar. Gitu ya. Baik. Jadi itu budaya Jawa yang sesuai syariat. Terus mana tadi? Wa dan yuliju memasukkan an-nahar siang fi ke dalam al-lail malam. Wa huwa alim mengetahui bi terhadap zati yang memiliki as-sudur, dada-dada. Wah, wis ben 6 ayat wis kayaknya lancar teman terjemahnya. Baik, kita lihat tafsir singkatnya. Salah satu gaya Al-Qur'an adalah menggugah pikiran manusia dengan fenomena alam itu. Karena ayat yang pertama bunyinya apa? Iqra. Itu menunjukkan namanya membangkitkan keimanan itu salah satu caranya bukan doktrin, Pak. Iman, nek ora dosa kowe, bukan itu. Tapi di dalam gaya Al-Qur'an itu dengan mengungkap fenomena, kalau bahasanya tafsir As-Sa'di itu al-ayat al-ufuqiyah. Apa? Al-ayat al-ufuqiyah, yaitu tanda-tanda yang di atas, namanya ayat ufuqiyah. Nah, yang kedua ada al-ayat an-nafsiyah. Ayat-ayat yang nafsiyah yang menggugah diri kita. Ya, itu menurut tafsir As-Sa'di. Kalau kita biasanya pakai istilah apa? Ayat qauliyah sama ayat kauniyah. Qauliyah itu firman Allah, kauniyah itu fenomena alam. Tapi fenomena alam terbagi 2 tadi, ufuk sama nafs. Ya, ufuk itu yang di atas. Nah, ini contohnya ini. Ya. Subhanallah ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah artinya memahasucikan, berarti apa? Tunduk patuh, tidak ada yang ngeyel. Itu maksudnya. Semua yang ada di langit dan di bumi. Maka kita disebut muslim secara takdiri. Sudah pernah saya sampaikan kemarin. Pas jenengan lagi mantan ngantuk-ngantuk kowe pas yang jelasna. Kemudian ora. Kenapa kita disebut muslim takdiri? Karena kita contoh orang tahu pesen jenis kelamin kan? Ujuk-ujuk lanang mbok, ujuk-ujuk wadon, orang tahu pesen duwe rai kaya gie kan? Orang tahu pesen lahir nang apa uripe nang wangon kan? Halo? Orang tahu pesen dari bangsa Indonesia kan? Ya orang tahu pesen lahir siki mbok. Nek oli pesen jenengan pengen lahir siki apa zaman Nabi? Hah? Nek boleh pesen jenengan mending lahir siki apa zaman Nabi? Ya, nun sewu ada yang ngomong zaman Nabi, nek model kayak dewek lahir zaman Nabi ora kuat, Pak. Kayaknya lebih abote, kayaknya lebih melu Abu Jahal kayaknya, Pak. Nah iya karena zaman Nabi itu kan imane orang macam-macam. Nek model kayak dewek sing apa Allahumma paksa wa ingkadungna fatarosna berat. Akeh melu Abu Jahal kowe. Makanya bersyukur Allah itu maha tahu lah, kayak model kayak dewek ora kuat ora. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat ini. Penisbatan 2 istilah ini, perkasa kok digabungkan dengan bijaksana. Bahwa keperkasaan Allah itu bukan semena-mena. Paham? Biasanya nek makhluk perkasa mesti semena-mena.
Karena bebas ngelakoni apa baik, bisa apa baik kan gitu. Tapi Allah tidak, makanya dikaitkan dengan hakim. Dia maha perkasa, tapi dia bijaksana. Bedanya itu di situ. Kalau kita kan nggak ada harus mesti gagah, dua apa-apa mesti gemagus, kementus. Ketika mentus ora, ya kementus kan dure gemagus, jelai lah pokoknya lah. Ya kulitan. Wa idza tawalla sa'afil ardi, itu kata Allah. Manusia itu kalau diberi kekuasaan dikit saja, itu dia langsung semenang-menang di bumi. Maka ngeri itu manusia, kecuali orang yang beriman kan gitu. Makanya kepemimpinan itu syarat utamanya iman, Pak. Wong nek dadi pemimpin ora duwe iman, langsung kemelitak. Kudune digetak kowe. Iya. Ya kan kemelitak kudune digetak, begitu. Coba lihat itu. Ya, pemimpin itu kalau tidak dasarnya iman, begitu kepilih kelalen mesti karo sing milih. Begitu ditagih janji, emang kok milih nyong? Gitu. Ya ora? Iya, mulane kayak kudu cerdas ngesuk. Ya, kudu cerdas. Sapa kepriwe? 2024 kok maning. Ya kan kudu cerdas yang mau memimpin 5 tahun ke depan. Baik ya, jadi itulah wa huwal aziz, dialah. Penggunaan kata huwa, jenengan harus paham. Di Quran itu ada ana, ada huwa, ada nahnu. Bedanya apa? Allah menyebut dirinya dengan ana, huwa dan nahnu. Apa? Ana saya, huwa dia, nahnu kami. Maksudnya bedanya apa? Ayo, sing bisa jawab boleh pulang dulu. Silakan. Eman-eman. Kalau nahnu itu dua maknanya. Satu, dalam menunjukkan pengagungan pada dirinya. Kayak dewek nang bahasa dia kan, misalnya dengan makili kan kami gitu kan. Itu jadi untuk menunjukkan pengagungan, kesopanan. Gitu kan? Nah, yang kedua, menunjukkan hal-hal yang prosesnya melibatkan makhluk, jadi nahnu. Contoh, laqad khalaqnal insana ya min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia. Kok kami? Itu satu, menunjukkan bahwa pengagungan untuk Allah sendiri. Dua, dalam proses penciptaan manusia dari saripati tanah itu melibatkan makhluk lain. Betul nggak? Contoh, mohon maaf sekali. Sperma itu kan sudah sebelum jadi sperma kan dari tanah. Dimakan yang menungsa, diolah, terus jadi sperma. Jadi proses menjadi sperma itu melalui proses manusia. Ada makhluk lain. Walaupun Allah mau mampu ping dari sperma bisa, Pak. Tapi tidak Allah lakukan karena memang harus ada sunatullah. Sebagaimana alam semesta diciptakan 6 masa. Kenapa 6 masa? Tuing bok langsung tayang. Tapi jadinya nanti sunatullah tidak berjalan. Paham belum? Maka harus ada sunatullah, proses harus berjalan karena keterlibatan makhluk-makhluk yang ada di situ harus ada pakai proses, gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Ya, jadi penggunaan kata nahnu itu. Yang kedua, penggunaan kata huwa itu dia sedang menjelaskan kepada kita bahwa huwa itu menunjukkan keabsolutan, kemutlakan. Apa? Kemutlakan. Dialah, gitu loh. Berarti dia itu yang mutlak. Kalau kata huwa dalam bahasa Arab itu menunjukkan absolut, mutlak, dia, gitu Pak. Ya, nah kalau ana menunjukkan bahwa itu hanya Allah yang mampu. Jadi ana wa ma khalaqtu, dia yang menentukan, tidak ada yang memaksa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dia sendiri, ya, tidak ada proses yang lain. Memang dia yang menentukan manusia untuk ibadah. Makanya ana. Paham gak? Halo? Iya, ajang kon jenengan di loro dinang wong-wong kae. Itu di Quran pakai kami. Ya kan? Kan kami sama, apa bedanya dengan kami yang trinitas? Oh ya, beda lah. Kami di situ itu kami dalam pengertian apa? Makanya membaca Al-Quran itu nggak boleh membaca terjemahnya tok. Kudu belajar apa? Tafsirnya. Nanti kalau terjemah tok jadinya apa? Iya, nganggo tafsir jalan lain. Tafsirnya tafsir apa?
jalan lain. Bukan jalan lain tapi jalan lain. Tafsir orang genah. Baik. Kemudian yang ayat kedua, dialah yang memiliki kerajaan langit-langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, dan dia terhadap segala sesuatu mampu. Nah ini Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa dia memiliki kekuasaan semuanya yang ada di langit dan di bumi. Dia yang menghidupkan, dia mematikan, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Dan ini nanti sampai ayat 6 begitu Pak. Baru nanti setelah itu ayat ke-7 baru Allah berfirman semuanya itu nanti. Jadi intinya itu nanti di ayat ke-7 dan seterusnya. Ini lagi menggugah pikiran orang-orang yang beriman. Begitu Pak. Ya, terus ayat berapa? 3. Dialah yang awal. Awal itu maksudnya bukan awalnya Allah dengan makhluk beda Pak. Dalam tafsir disebutkan kalau awalnya makhluk itu dari tidak ada menjadi ada, gitu ya. Ya, kan apa lam yaku syai'an madkura ya. Yang surat Al-Insan itu gimana? Zen, surat Al-Insan. Hal ata'al insani hinu minad dahri lam yaku syai'an madkura. Ya. Hal apa? Gimana? Depannya apa surat Al-Insan? Ya, hal ata'al insani hinu minad dahri malam apa? Minad dahri malam yakun syai'an madkura. Jadi akan datang suatu masa di mana manusia itu dulu bukan merupakan suatu yang bisa disebut. Jadi kita itu ada dari tidak ada. Paham nggak? Lah kalau Allah bukan, Allah yang pertama itu bukan tidak ada menjadi ada, tapi ada sebelum yang lain, ada dan tanpa tidak ada dan tanpa awalan. Kepriwe gue? Ya ora bisa utak dhewe kan melihatnya segala sesuatu ada awalnya. Paham kan? Makanya tidak semuanya itu bisa dinalar pakai akal logika manusia. Karena logika manusia itu terbatas. Hanya gini Pak, ini kata kunci penting. Sebenarnya di akidah kemarin mau tak sampaikan tapi mau kejeron tadi ya rusak kayak kesimpulannya. Akal manusia hanya menangkap, hanya bisa memahami sesuatu yang pernah dijangkau oleh indera. Itu kata kuncinya. Akal kita hanya mampu menjangkau hal-hal yang pernah dijangkau oleh indera. Maka yang belum pernah dijangkau oleh indera tidak akan bisa tergambar di akal. Paham kan? Iya, nggak bisa. Belum tahu weruh huruf, tahu ndereng huruf, paham kan? Yang akan bisa menggambarkan. Kalau menggambarkan itu namanya memaksa. Maka jadinya takhayyul. Dalam masalah ini cukup diimani saja karena otaknya tidak nyampe begitu. Paham apa maksudnya ini? Iya. Coba kalau gini. Di sini ini ada alam lain yang bukan ini, lebih otak orang. Gini kan alam lain. Ini bisa jadi malaikat ini lagi ngawasi, ngemelu ngaji. Ke jin-jin Islam pada melu ngaji. Setan ini ngiwi-ngiwi, ngelus-ngelus pada ngantuk kon tambah turunnya tambah dadi. Meruh ora? Ora. Tapi ada. Kepriwe secara nalar. Ini kan masjid ya. Tapi di sini tuh ada alam lain yang bukan ini. Ya orang bisa karena nggak terjangkau oleh indera. Paham kan? Iya. Makanya kalau dipaksa jadinya takhayyul, hayalan. Mulanya jadi paksa-paksa. Ora mampu, Pak. Ya. Alam kubur kan nang kuburan apa nang alam sing beda? Beda udah nang kuburan. Halo? Alam kubur itu sebuah alam sendiri, bukan di kuburan. Nah, kalau kuburannya pindah, alamnya pindah ya enggak. Itu alam lain yang letaknya bukan di kuburan. Karena kuburan bisa dipindah. Nengonku kayak kuburannya ngarepe bengkel, Pak. Bendina digeber motor. Ora keberisikan orang sing krungu. Berisikan pindah kabeh kowe. Ya, karena dia sudah di alam lain namanya barzakh. Barzakh artinya apa? Siapa yang ngerti arti barzakh? Aling-aling. Apa? Aling-aling. Ya, yang lain. Benar tapi kurang tepat. Nah, masa berani nyalahna ketua takmir ya kualat. Apa barzakh? Barzakh artinya apa? Alam roh. Alam roh.
Yang lain? Masa ketua takmir kabeh sing jawab piye? Penantian, njenengan nunggu siapa, Mbah? Si Matupang apa? Siang malam nunggu panggilan. Apa barzah? Dinding tebal yang tidak bisa dilewati, itu namanya barzah. Disebut alam barzah karena orang sudah masuk situ nggak bisa ke dunia. Nek wis mlebu ngono orang bisa balik. Buka Al-Mu'minun 99 100. Surat apa? Ayat berapa? Buka sih, buka. Buka kok. Ayo Bu, buka. Aja males-males, ngaji males. Al-Mu'minun. Ayo, Al-Mu'minun. Surat ke berapa Al-Mu'minun? Surat ke-23. Halaman berapa? Ya. Cari ayat 99 sama 100. Ya, sudah? Ayo cepat kok. Halaman 348. Juz ke-18 surat ke-23 halaman 348. Ketemu? Ayat 99 100 ketemu? Ya, hatta depannya. Kalau sudah mau tak baca dengan nyimak, sudah? Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Hatta sehingga idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang pada orang kafir itu kematian, qala, orang kafir mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Wis mati njaluk bali dunia. Lihat ayat 100. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa melakukan amal soleh yang dulu belum aku kerjakan. Kalla, ora bakal tayang. Innaha kalimatun wa qailuha, itu hanya kata yang mereka hanya ucapkan saja. Lihat ini yang penting nih berikutnya. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang mereka ada dinding tebal yang disebut barzah yang tidak bisa ditembus sampai hari dibangkitkan. Wis, dadi nek mau mlebu alam kubur ora tayang malam Jumat Bali. Halo? Lho engko nek Bali jeblane bojone bojo maning apa ora sedih? Halo? Misalnya wong lanang mati, bojone bojo maning, lagi malam Jumat Bali malah lagi apa kae? Oh ya, nangis kayaknya langsung merana. Akhirnya ngeliat randa sing mati. Yang pada mati ini, gitu ya Bu. Jelas, jadi namanya alam kubur itu dinding tebal. Nok wong wis mlebu ngono ora bisa metu, ora tayang kelayaban. Jelas? Halo? Lah kayak harus yang diundang-undang dan ngerti Ustaz. Ngerti lahirku kapan, bisa nirukna, itu namanya qorin. Jin qorin. Karena setiap manusia kata Rasulullah lahir diintili satu jin, satu malaikat. Setiap manusia. Jadi kan jenengan kan jin sing ngintili akeh. Sahabat nanya, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah?" "Iya, aku juga. Hanya jin yang mengikutiku, Allah tolong aku, dia sudah Islam. Sehingga jin yang mengikutiku tidak membisikkan kecuali kebaikan." Nah, jin sing ngintili jenengan siapa? Halo? Nah iya. Ya mudah-mudahan ya wis Islam lah. Paham gak? Jadi itu, jadi nek dan jin itu kadang usianya lebih lama dari kita, dewek mati tapi korine dewek sih urip. Lah kowe sing seneng diundang nang Jelangkung. Paham kan? Makanya dia bisa ngerti ke lahirnya kapan, matine kapan, senengane apa, itu kan? Itu korin namanya. Makanya hati-hati, itu bisa menggoda manusia. Bukan ruhnya yang dipanggil. Hebat teman bisa manggil
ruh. Anggar pancen teng manggil ruh kon mlebu maning maring awake. Paham kan? Jadi kalau ada orang yang kayak ngundang orang itu bukan manggil ruh Pak, tapi itu manggil jin. Jadi ngerti kabeh, ya karena dia jin koring yang dulu menemani orang yang mati semasa hidupnya. Dan tidak semuanya bisa diundang, nek jin wis mati ora teyeng. Paham kan? Makanya jangan percaya gitu-gituan. Oke, orang satolanan jelangkung ora percaya gitu karena dulu kejadian itu ceritanya. Jadi lagi acara pejabat pas apa istilahnya? Itu ceritanya Pak Badiun Zaman dulu. Karena pas beliau jadi wali kota di Banyumas kan Purwokerto, beliau itu pas hari jadi Banyumas kunjungan ke kuburannya siapa? Iya, karena ternyata di situ ada yang kesurupan. Dan ketika kesurupan gue langsung bisa ngomong. Kayak tahun orang percaya kayak gie. Gue anaknya gie, ngerti kabeh gue. Nah, ya, kok bisa ya? Gak usah takut, itu karena jin kok korin yang lagi menggoda manusia. Nek percaya, nuruti, wis dadi syirik. Gitu kan? Terus priwe Mbah? Sediakna degan telu. Rokoknya samsu loro. Jin kok udut. Ki mesti jalukane dukune. Kan iki cocok ya. Ayam cemanine telu. Kembang setaman 5. Ketan. Setan pun jaluk ketan. Ya, duitnya 5 juta lah. Aku jalukannya perantara gue. Jelas? Itu namanya barzah. Kebalikannya, wong nang dunia orang bisa ngintip-ngintip alam kubur. Wong ngerana ana ziarah alam kubur. Wong ana travel. Ya, membuka biro perjalanan ziarah ke alam kubur. Jadi itu tidak ada. Orang sudah mati ya wis nang alam kubur orang bisa kelayaban, Bang. Sing kelayaban gue berarti bukan rohnya tapi jin yang korinnya yang menggoda manusia. Paham ge? Wis aja dipercaya sing ora genah-genah gue sing bener kayak gue. Berikutnya al-akhiru, dia yang akhir tapi bukan berakhir seperti manusia. Nah, jadi maksudnya dia tetap ada sekalipun yang lain sudah tidak ada. Sehingga dalam tafsir disebut al-akhir adalah abadi. Jadi tidak ada yang abadi kecuali dia. Keabadian jin, iblis itu semu. Paham gak? Keabadian manusia juga semu. Loh Ustadz katanya manusia disiksa di surga selamanya. Dinikmat kalau masuk surga selamanya, masuk neraka selamanya. Lah batas selamanya itu kapan? Wallahu a'lam, terserah Allah. Paham kan? Kalau Allah berkehendak selamanya berhenti wis iki mandekape langkah kehidupan blek cuma ada Allah, bisa enggak? Bisa saja wallahu a'lam. Tapi dhewek ora kebayang ya. Nek dhewek ora ana kepriwe, Pak? Halo? Dhewek ora ana, kudu mati. Orang anak tiba-tiba dihilangkan sama lo lep kepriwe? Wah jadi pikir kentir. Ora usah mikir sing kaya gue. Siki mikir sing ana uripe. Paham mboten? Kebanyakan orang menjadi gila karena mikir sing ora-ora. Mulane mikir sing iya baik. Jelas, Pak? Bu? Mikir sing duwite anak, ora usah mikir sing duwite ora anak. Kowe sing marek njenengan ora genah, stres, padu karo bapake. Gitu ya? Halo? Iya, gitu. Lanjutannya. Wadh-dhahir, yang dimaksud dhahir itu nampak, maksudnya yang unggul. Berarti Allah itu nampak, unggul, lainnya itu ketilep kabeh. Paham kan? Dhahir itu bukan berarti nampak dalam pengertian nampak kayak manusia, tidak. Yang disebut dhahir itu yang paling menonjol, paling kalau Allah sudah nampak, liane ketilep, itu maksudnya. Paham ya? Wal batin itu maksudnya apa? Yang paling lembut. Artinya kata para mufassir, kalau kita ini merasa berbuat sesuatu, ngomong sesuatu nggak ada yang tahu, Allah itu tahu. Gitu. Ngurung tak kerentak bebis tahu. Jadi Allah itu maha lembut. Yang kecil apapun Allah tahu, itu maksudnya al-batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Kita selesaikan ini, pergi rampung. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6
masa. Di sini Allah mulai menerangkan ke kita bahwa ada proses dalam penciptaan alam yang namanya sunnatullah nantinya. Maka manusia itu kalau mau bekerja berusaha juga kemot. Kabeh ku ora kun fayakun. Ya, tidak semuanya kun fayakun, ada itu sing manusia kudu sadar, Pak. Soalnya gue kadang-kadang urip gue karepe sedetek senyet. Ngerti ora? Halo, Bu. Jenengan sabar didik bocah ku ora ujug-ujug tuwing soleh. Ndeleng biyunge sapa? Biyunge urung soleh. Ada proses, makanya aja gampang nyupatani. Sing sabar belum tentu. Bisa jadi cilike ngakokaken nanti gedene banggakan wong tua kan? Halo? Kebalikannya belum tentu. Kadang-kadang dong lagi naksir si pacaran jangan nyenengaken banget barang wis dadi bojone. Halo? Mesti nyenengna ora? Ora mesti, aja ngomong ora. Ora penjane sing. Begitu nggak? Paham nggak? Jadi ini sebenarnya memberi isyarat kepada kita bahwa ada di dunia ini dalam hidup yang pakai proses, tidak langsungan. Orang menjadi imannya baik juga proses. Orang mau jadi baik proses, makanya jangan suka menghukumi di awal. Jangan kayak Nabi Musa ketika diajar sama Nabi Khidir, kan menghukumi di awal. Paham kan? Iya, ini ada proses. Kapal kok dibocori sih kepriwe, kapal APK kok dibolongi. Ora gena temen iki. Nah, Nabi Idris ngomong saja bisik. Jareang kok diteni gitu. Lu anak bocah cilik kok dipateni. Iya kan? Tembok kok dirubuna. Lah, ya memang karena udah ngerti proses-prosesnya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita ini kadang-kadang begitu di rumah kayak gitu. Ya, pengennya bojone kayak kie, pengennya anaknya kayak kie, kabeh anak proses. Dakwah juga begitu. Pengennya ke jamaah langsung kayak kie, ya orang anak proses. Ya betul? Iya, semuanya ada proses. Terus sumastawa alal arsy, dan dia kemudian bersemayam di arsy. Dan masalah bersemayam ada perkataan yang baik dari Imam Malik. Apa kata beliau? Ya, istawa maklum, yang namanya bersemayam wong kabeh wis paham maksudnya apa. Paham nggih? Wal kaif majhul, bagaimana caranya Allah bersemayam tidak diketahui karena Allah tidak beritahukan. Diberitahukan pun kita utek orang nyandak. Paham kan? Ya. Wa su'al anhu bid'ah. Takon-takon bagaimana caranya Allah bersemayam mengada-ada. Nggo ngapa? Ora penting. Paham kan? Dijelaskan pun otak kita tidak akan nyandak. Makanya berpikirlah yang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau kau gunakan otakmu, berpikirlah untuk ciptaan Allah. Jangan maksa memikir zat Allah, nggak akan mampu otaknya. Nah, terus dia maha mengetahui yang masuk ke bumi apa, yang keluar apa, yang turun dari langit apa, yang naik ke atas apa, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Berarti apa? Berarti Allah maha mengawasi. Maksudnya dia bersamamu dimanapun berada, Allah maha mengawasi dimanapun kita berada. Begitu, bukan Allah banyak, bukan. Tapi Allah tahu, kita mau umpetan yang tahu. Nun sewu Pak, mata kita itu fokus hanya pada berapa? Satu objek kan, misalnya nyong dalam pakie, sing liyane ya keton tapi kan blereng, nyong weruhe ketok, paham? Nah kalau Allah tidak, kabeh weruh. Semua gerakan Allah melihat, padahal manusia saja sekarang 8 miliar. Allah tahu, belum makhluk yang lain. Nanti kermi biar Allah ngerti, uget-ugete. Halo? Itulah sangat berbeda dengan kita, makanya kita harus sadar betul, kita harus mawas diri, hati-hati. Jangan pernah merasa aman dari pengawasan Allah. Itu Pak. Saya ulangi ya, kamera mata itu hanya fokus pada satu gerakan. Ya,
Mulane ki wong kowe gampang lagi ndeleng apa kadang ora weruh. Karena matane kowe miring ngarep kayak ora weruh. Ya weruh sekilas tapi kayak nyong ki lagi ndeleng kamera. Kayak nyong weruh kayak ana wong siji loro telu papat tapi mbok lagi ngapa. Paham bener? Lah kalau Allah itu tahu semua gerakan. Jadi dimanapun kita berada Allah membersamai kita. Ngerti lagi ngapa lagi kowe. Kowe sing kadang-kadang mari kena dhewek wedi, Pak. Halo? Makanya kalau kita berbuat dosa tidak ada manusia yang tahu, itu berarti Allah sedang nutupi aib kita. Makanya jangan cerita maring wong liya. Dalam hadis sahih disebutkan kalau siapa mujahir? Mujahir itu siapa? Mujahir itu orang yang malamnya berbuat dosa, tidak ada yang tahu. Lah esuk-esuk malah dheweke cerita ming tanggane. Jan nyong bengi mabok enteng 3 botol enake pol. Padahal nggak sih ngerti. Paham Pak? Makanya dengan gini loh Pak. Nah ini nih kata kunci nih. Salah satu nikmat yang kita juga sering tidak sadari adalah Allah tutupi aib kita. Halo? Tujuannya supaya kita tobat Pak. Bukan semakin ngelalu. Tapi biasanya menungsa merasa aibnya ketutup malah jadi tuman. Padahal itu Allah lagi sayang sama kita. Kayak aibmu tak tutupi, jajal tobat apa ora, malah ora. Jadi bisa jadi doa kita tidak dikabulkan seperti yang kita minta, tapi diganti ditutupi aib. Pak, nek njenengan ngerti aibku, dan kalau setiap aibku mampu busuk, njenengan ora bakal kuat jagong jejer karo nyong, Pak. Karena nyong ambune bajine pol, apa mending Rika. Halo. Paham ora? Paham betul? Kalau kita dosa kita itu mengeluarkan bau, kayaknya dhewek wis mambune. Wah, bajine kayak ngapa? Jenengan bisa duduk dengan saya, dengerin saya kan karena nggak tahu aib saya. Paham betul? Itu kebalikannya. Anak itu nurut sama kita kan urung ngerti aib wong tua. Anak wis ngerti lah, bocah ora pada manut lah, Rika kayak kue. Malah maring ramane ngundange Rika. Baik gitu ya. Terus yulijul laila fil nahar wa yulijun nahar fil lail. Jadi Allah itu memasukkan malam dalam siang, siang pada malam. Jadi Allah yang mengatur waktu. Ya, maksudnya ini juga tersirat sebenarnya Pak. Ini isyarat bagi kita. Tidak selamanya gelap, akan datang terang, dan tidak selamanya terang akan datang gelap. Hati-hati, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena bisa saja kita dapat hidayah. Paham? Dan kalau sudah dapat hidayah aja gemagus, suatu saat bisa sesat sorene. Kan dalam hadis begitu. Kamu paginya iman, sorene kafir. Bisa juga paginya kafir, sorene iman. Makanya hati-hati. Demikian juga ini memberi rasa optimis. Dawek ketone susah siki, tenang. Insya Allah nang akhirat. Iya. Jadi dunia itu berputar lah istilahnya. Tidak malam terus, tidak siang terus. Kecuali jenengan kedlongsok nang kutub. Ireng bengi terus. Ya nang dunia kayak gue. Jadi nek jenengan lagi susah, donga, usaha, mudah-mudahan Allah angkat kesusahannya. Kalau jenengan lagi merasa banyak dosa, dekatlah dengan Allah. Nanti Allah akan angkat dosa-dosa itu sehingga menjadi dapat hidayah. Kebalikannya, nek wis merasa rajin ibadah aja kemaki, karena Allah dengan mudah bisa membolak-balikan iman kita. Begitu ya. Termasuk jangan suka mencela orang yang lagi belum benar. Ya, justru yang kita sayangi kita dakwai, karena bisa jadi nanti dia malah imannya lebih kuat dari kita. Paham betul? Iya, jadi begitu caranya sehingga nanti dakwah Islam itu betul-betul terasa. Aku nukul hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.